పెళ్లి టైంకి వచ్చేస్తాడు. నీకేం టెన్షన్ లేదు. రేయ్, మాట్లాడుతున్నా. Film dimulai di sebuah kampus ketika seorang dosen berjalan perlahan menuju kelas tempat dia mengajar. Ibu dosen ini bernama Bu Barati. Saat tengah mengajar, salah satu mahasiswi mengadu kepadanya bahwa dia tidak bisa fokus mengikuti pelajaran karena pria yang di belakangnya terus menggodanya. Saat mendekati pria itu untuk menyuruhnya meminta maaf, Barati malah mencium bau alkohol dari mulut pria tersebut. Kesal akan kelakuan pria itu, Barati langsung menghajarnya saat itu juga dan menyuruhnya keluar meninggalkan kelas. Setelah itu pria yang dihajar oleh Barati tadi mendatangi kampus bersama ayahnya untuk menyuruh kepala dosen memanggil Barati dan meminta maaf kepada putranya. Akan tetapi setelah datang ke sana bukannya meminta maaf, Barati malah kembali menghajar pria tersebut dan berkata dia tidak akan meminta maaf kepada siapapun yang berbuat salah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Barati juga menyuruh ayah pria tersebut mendidik putranya dengan baik mulai sekarang dan langsung pergi dari sana. Barati adalah wanita yang sangat baik, dia selalu mau mengajar les anak-anak kurang mampu tanpa mengambil biaya sedikitpun. Suatu hari saat mengadakan pertemuan dengan keluarga pria yang akan menikahi putrinya, salah satu pria menanyakan kenapa Barati mengizinkan putra keduanya menjadi tentara padahal putra pertamanya yang juga menjadi tentara telah gugur saat menjalankan tugas di masa lalu. Mendengar perkataan pria itu, Barati menanyakan pekerjaan putranya dan setelah pria itu memberitahu Barati bahwa putranya bekerja di luar negeri dan menghasilkan banyak uang, Barati langsung berkata bahwa dia sangat bangga kepada putra-putranya yang mau menjadi tentara. Karena di saat orang lain sibuk mencari pekerjaan bagus untuk menghasilkan banyak uang, anak-anaknya memilih masuk militer mengabdi kepada negara. Meski anak-anaknya harus gugur saat menjalankan tugas, Barati akan tetap bangga kepada mereka karena telah mengorbankan hidup mereka melakukan pekerjaan mulia untuk negara. Mendengar hal itu semua orang di sana jadi terdiam dan pria yang menyinggung hal itu disuruh pergi dari sana oleh keluarganya. Setelah itu acara mencari hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dilanjutkan kembali dengan tenang dan bahagia. Di sisi lain, seorang kapten tentara bernama Ajay mendapatkan misi untuk menjinakkan bom di salah satu kota. Setibanya di lokasi, Ajay diberitahu oleh tentara senior bernama Prasad yang sudah lebih dulu memeriksa bom tersebut kalau bom yang terpasang kali ini sangat mematikan. Meski begitu, Ajay malah tampak santai saja dan mengajak Prasad istirahat minum kopi terlebih dahulu sebelum menjinakkan bom tersebut. Sebelum menjinakkan bom, Ajay memerintahkan bawahannya siap siaga melihat orang-orang yang mencurigakan. Tanpa memakai baju pelindung, Ajay langsung mulai menjinakkan bom tersebut dengan mudah. Di saat bersamaan para tentara lain yang bertugas memantau sekeliling melihat salah satu orang yang mencurigakan dan langsung berlari mengejar orang tersebut. Setelah beberapa lama berusaha mengejar, pria itu berusaha mengecoh para tentara yang mengejarnya dengan memakaikan penutup wajah yang dia pakai di salah satu penduduk sehingga para tentara bingung membedakan siapa di antara mereka yang asli. Saat para tentara lain kebingungan, Ajay yang memiliki insting sangat baik perlahan berjalan mendekati pria tersebut dan langsung menembaknya saat itu juga. Keesokan harinya saat berada di barak bermain basket bersama rekan-rekan tentara lainnya, Ajay dihampiri oleh salah satu pria memberinya telepon panggilan dari seorang wanita yang mencari nama Ajay. Ajay yang merupakan anak yatim piatu dan belum memiliki pacar menyangkal panggilan itu untuknya dan mengatakan kalau Ajay yang dimaksud oleh si penelpon adalah Ajay dari tim rekrutmen baru. Dan benar saja, penelpon itu adalah Barati yang ingin memberitahu anaknya yang juga bernama Ajay dan bertugas di sana tentang pernikahan adiknya yang akan segera dilangsungkan.
Bharati meminta Ajay untuk pulang di hari pernikahan adiknya untuk merayakan hari bahagia itu bersama-sama. Setelah menerima kabar itu Ajay langsung menghadap atasan untuk meminta izin libur beberapa hari di hari pernikahan adiknya. Di siang harinya para tentara mendapat kabar bahwa beberapa anak kecil disekap oleh kelompok teroris di suatu tempat. Para teroris meminta para tentara menuruti keinginan mereka jika tidak ingin anak-anak tersebut berakhir tragis di tangan mereka. Saat para atasan memikirkan apa mereka harus menuruti permintaan para teroris agar anak-anak bisa selamat, Kapten Ajay meminta izin kepada atasan untuk memberikannya kesempatan menyelamatkan para sandera. Dengan sangat yakin Kapten Ajay berjanji akan membawa anak-anak yang menjadi sandera dengan selamat tanpa terluka sedikitpun. Mendengar hal itu para atasan setuju mengizinkan Kapten Ajay melakukan misi penyelamatan sandera bersama beberapa pasukan termasuk Ajay anak dari Ibu Bharati. Setelah tiba di sana Kapten Ajay memimpin pasukannya menyerang markas para teroris dan menghabisi para teroris satu persatu tanpa suara. Namun karena kedatangan mereka sudah diketahui Kapten Ajay memimpin pasukannya menerobos masuk tempat itu hingga aksi saling tembak-menembak terjadi dengan sangat sengit. Di tengah penyerangan Kapten Ajay meminta pasukan menahan serangan untuk sementara sambil memikirkan cara menyelamatkan anak-anak yang disandera oleh para teroris. Ketua teroris yang masih berada di dalam berusaha memprovokasi para tentara dengan berkata bahwa para tentara adalah kumpulan orang-orang pengecut karena bersembunyi saat peperangan. Kapten Ajay yang menyadari perkataan teroris agar mereka masuk perangkap tetap tenang bersembunyi menunggu waktu tepat untuk menyerang. Namun Ajay anak dari Bharati yang tidak menyadari hal itu jadi marah dan langsung maju menyerang para teroris yang tersisa. Saat berlari sambil menembak Ajay menginjak jebakan yang dibuat oleh para teroris sehingga bom yang terpasang oleh para teroris meledak dan Ajay menjadi terluka parah. Melihat kondisi rekannya terluka parah Kapten Ajay marah dan langsung menyerang para teroris yang tersisa dari atas bangunan. Karena aksi hebatnya itu Kapten Ajay berhasil menyelamatkan para sandera tanpa luka sedikit pun dan membawa Ajay yang terluka parah keluar dari sana. Selang beberapa hari meski sudah dirawat di rumah sakit kondisi Ajay malah semakin memburuk. Karena hal itu para atasan memberitahu Kapten Ajay dan tentara lainnya mengenai kakak Ajay anak dari Bharati juga menjadi seorang tentara namun telah gugur saat bertugas di masa lalu. Setelah kematian kakaknya kini adiknya yang dalam keadaan kritis. Karena adik perempuannya akan segera menikah para atasan memutuskan untuk tidak memberitahu keluarga mereka untuk sementara waktu agar musibah yang dialami Ajay saat bertugas tidak mengubah suasana bahagia pernikahan menjadi tangis kesedihan. Karena hal itu mereka perlu mengirim seseorang untuk menghadiri pernikahan itu dan membantu mereka mempersiapkannya. Mengenai kondisi Ajay mereka akan memberitahunya setelah acara pernikahan itu selesai nantinya. Mendengar hal itu Kapten Ajay menawarkan diri melakukan tugas tersebut. Di kota tempat tinggal Bharati saat ini dikuasai oleh pejabat korup yang bernama Nagendra. Nagendra merupakan seorang menteri korup yang tidak segan melakukan apa saja kepada orang-orang yang menentang pemerintahannya. Hal itu terbukti saat sekumpulan warga berkumpul melakukan protes agar Menteri Nagendra segera diperiksa karena terlalu sering melakukan korupsi. Nagendra yang sudah mengetahui kabar itu mendatangi tempat itu bersama 2 truk anak buahnya yang siap menghajar kumpulan orang-orang yang protes terhadap pemerintahannya. Setelah anak buahnya mengacaukan tempat itu, Nagendra mengancam pemimpin unjuk rasa itu pergi dari sana dan tidak melakukan protes lagi jika tidak ingin mati di tangannya.
Mendengar hal itu tentu pria itu menjadi takut dan langsung berlari pergi dari sana. Di sisi lain Kapten Ajay dan Prasad terlihat sedang berlari menuju kereta yang akan segera berangkat. Di sana ada seorang gadis bernama Samkruti yang berdiri di depannya terus menatap ke arah Ajay sambil tersenyum. Melihat ketampanan Ajay, Samkruti langsung jatuh cinta kepada Ajay saat itu juga dan terus mengikutinya masuk ke dalam kereta. Saat berada di dalam kereta Samkruti meminta orang tuanya menikahkannya dengan Ajay dan saat itu juga Samkruti langsung menyampaikan perasaannya kepada Ajay. Mendengar ungkapan cinta dari Samkruti membuat Ajay menjadi risih dan menolak ungkapan cintanya saat itu juga. Tidak berhenti sampai di sana Samkruti yang sudah jatuh cinta kepada Ajay mencoba cara lain agar Ajay mau menikahinya yaitu dengan cara menjebak Ajay bahwa dia sudah diperkosa. Karena hal itu Ajay semakin risih dan memutuskan untuk turun dari kereta saat itu juga dan melanjutkan perjalanannya ke rumah Bharati dengan cara berjalan bersama Prasad. Singkat cerita setibanya di rumah Bharati Ajay terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan tidak ada seorang pun di sana. Karena tidak menemukan siapapun di rumah Ajay pergi ke universitas tempat Bharati mengajar namun pihak universitas memberitahu Ajay bahwa Bharati sudah dipecat dari universitas beberapa hari lalu. Bharati yang tidak berada di rumah ternyata berada di suatu tempat bersama anak-anaknya karena sedang dikejar oleh anak buah Nagendra. Saat berusaha bersembunyi Bharati hampir saja ketahuan namun dia berhasil mengecoh orang-orang tersebut dengan seekor burung. Karena tidak berhasil menangkap Bharati pria itu dimarahi oleh Nagendra dan menyuruhnya untuk tetap mencari keberadaannya sampai menemukannya. Ajay yang belum bisa bertemu dengan Bharati terus berusaha mencarinya dengan segala cara dan ketika mencoba melapor ke kantor polisi Ajay menjadi sedikit emosi karena pihak polisi malah mengabaikan laporannya. Bharati bersama anak-anaknya memutuskan untuk pergi keluar kota menyelamatkan diri. Namun saat dia berbicara dengan salah satu orang anak-anaknya telah ditangkap oleh anak buah Nagendra. Di tengah keramaian para penduduk anak buah Nagendra berteriak menyuruh Bharati keluar dari persembunyiannya. Jika tidak anak-anaknya yang sudah tertangkap akan mereka bunuh. Tak ingin anak-anaknya dalam bahaya Bharati langsung keluar dari persembunyiannya dan berlari merangkul anak-anaknya. Saat pria itu melempar sebuah kapak ke arah Bharati tiba-tiba saja Ajay datang menghentikan kapak tersebut dan melemparnya kembali ke dekat para preman. Meski suasana di sana sangat mencekam dengan santainya Ajay memperkenalkan dirinya sebagai teman anaknya yang juga bertugas di tempat yang sama. Dia juga memberitahu Bharati anaknya tidak bisa pulang membantunya mempersiapkan acara pernikahan karena mendapat misi mendadak dari atasan setelah menerima kabar itu darinya. Meski begitu Bharati tidak perlu khawatir karena Ajay dan Prasad akan membantunya mempersiapkan segala keperluan pernikahan dan anaknya Ajay akan pulang di hari pernikahan tersebut. Di sela-sela percakapan salah satu preman mengganggu Ajay dengan menodongkan senjata kepadanya. Ajay berusaha meminta baik-baik agar pria itu tidak mengganggunya saat dia sedang berbicara serius dengan Bharati. Namun karena pria itu tetap bersikeras emosi Ajay naik sehingga dia menghajar para preman itu seorang diri. Setelah menghajar beberapa preman tadi Ajay kembali memperingatkan semua anak buah Nagendra dengan lantang untuk tidak mengganggunya ketika dia sedang berbicara dengan orang tua. Setelah mengatakan semua itu Ajay mengajak Bharati duduk di salah satu kursi pedagang untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Namun anak buah Nagendra malah kembali berlari menyerang mereka sehingga batas kesabaran Ajay habis dan menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Nagendra Ajay memberitahu pria yang menjadi pemimpin mereka bahwa jika dia mau bisa saja dia membunuhnya sekarang ini, namun dia merupakan seorang tentara yang bertugas menjaga masyarakat.
Dia juga berkata bahwa para tentara mengorbankan nyawa di perbatasan, namun di sini mereka malah menyerang seorang wanita. Mendengar perkataan Ajay, pria itu sangat ketakutan dan langsung memberitahu Nagendra tentang apa yang sudah dia alami saat berusaha membunuh Bharati. Pria itu juga menceritakan betapa hebat dan menakutkannya Ajay ketika menghabisi semua anak buahnya sendirian. Mendengar hal itu Nagendra bingung dan marah, siapa sebenarnya pria yang berani membuat anak buahnya ketakutan seperti ini. Di sisi lain Kapten Ajay yang tengah bersama Bharati diberitahu awal mula anak buah Nagendra mengejar dirinya. Beberapa saat lalu keponakan Bharati divonis meninggal karena bunuh diri. Namun melihat sayatan tangannya sangat dalam di sebelah kiri membuat Bharati curiga karena keponakannya kidal. Bharati menanyakan hal itu kepada dokter, namun karena dokter tersebut diam saja saat ditanya mengenai hal itu, Bharati melaporkan hal itu ke kantor polisi. Akan tetapi bukannya menerima laporan tersebut, ketua polisi yang ada di sana malah menyuruh Bharati mengurungkan niatnya melaporkan kasus tersebut karena ada orang yang sangat berpengaruh ikut dalam kasus tersebut, yaitu Menteri Nagendra. Meski begitu Bharati tetap ingin melaporkan kasus kematian keponakannya itu agar mendapat keadilan. Karena tindakannya itu Bharati dipanggil oleh Menteri Nagendra ke rumahnya dan diminta mencabut laporannya. Namun Bharati malah tetap menolak dan berkata bahwa dia akan tetap melaporkan kematian keponakannya untuk menegakkan kebenaran. Keesokan harinya karena tidak menuruti perkataan Nagendra, Bharati harus dipecat dari kampus karena telah difitnah oleh Nagendra. Tidak hanya dipecat dari kampus, Bharati juga mendapat masalah lain, yaitu kasus narkoba dan bahkan anak perempuannya dilecehkan. Tak terima anak perempuannya dilecehkan, Bharati kembali melaporkan hal tersebut. Namun dalam persidangan para hakim yang sudah disetting oleh Nagendra sebelumnya memutuskan kasus pelecehan anaknya karena kesalahannya sendiri. Masalah tidak berhenti sampai di sana. Orang tua mempelai pria yang akan menikahi putrinya membatalkan pernikahan anak-anak mereka karena takut telah diancam oleh Nagendra. Karena semua permasalahan itu Bharati terpaksa mencabut laporannya di kantor polisi dan menemui Nagendra untuk meminta maaf. Akan tetapi Nagendra sudah terlanjur marah, dia menolak permintaan maaf dari Bharati dan menyuruh anak buahnya membunuhnya saat itu. Untungnya Bharati bisa meloloskan diri dari sana dengan melempar lampu yang ada di sana menggunakan batu. Mendengar semua hal yang menimpa Bharati dan keluarganya membuat Ajay kesal dan berjanji kepada Bharati akan mengembalikan semua kehormatan keluarganya yang telah direnggut oleh Nagendra. Keesokan harinya Ajay bersama Bharati dan Prasad mendatangi kantor polisi untuk membuka kasus kematian keponakan Bharati kembali. Namun karena polisi itu menolak, Ajay menghajar polisi itu hingga babak belur. Setelah itu Ajay juga menghajar pengacara yang bersekongkol dengan hakim saat menangani kasus pelecehan putri Bharati dan meminta agar meluruskan hal tersebut secepatnya agar kehormatan putri Bharati bisa kembali lagi. Tidak hanya itu, masalah fitnah di kampus yang menjadi penyebab pemecatannya juga sudah dibereskan. Setelah memperbaiki semua masalah satu persatu, Ajay bersama Bharati mendatangi rumah Nagendra untuk menemuinya. Namun mereka tidak bisa bertemu dengannya karena Nagendra sedang berada di luar kota saat ini. Ayah Nagendra yang ada di sana mengancam akan membunuh Ajay jika berani mengganggu putranya. Mendengar perkataannya Ajay marah dan memukul vas bunga yang ada di meja dan tentu saja hal itu membuat ayah Nagendra menjadi ketakutan. Ajay meminta ayahnya Nagendra menghubungi Nagendra pulang secepatnya karena dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengannya. Singkat cerita, setelah dihubungi oleh ayahnya, Nagendra telah tiba di sana bersama semua anak buahnya. Di sana Ajay meminta Nagendra meminta maaf kepada Bharati atas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Namun bukannya meminta maaf, Nagendra malah kembali menghina Bharati dan mengancam Ajay akan menyuruh semua anak buahnya menyerang mereka jika tidak segera pergi dari sana. Bharati yang sudah mengetahui kehebatan Ajay menantang Nagendra bertaruh siapa yang lebih kuat antara satu tentara dengan 100 anak buahnya.
Saat Ajay menghajar semua anak buah Nagendra dengan santainya, Bharati duduk di dekat Nagendra yang mulai tampak ketakutan melihat kehebatan Ajay saat bertarung melawan anak buahnya. Setelah mengalahkan semua anak buah Nagendra, Ajay mendekati Nagendra dan berkata bahwa menteri sepertinya harusnya sudah dia tembak dengan tangannya sendiri. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan itu karena tugasnya sebagai tentara adalah melindungi semua rakyat dari serangan musuh di perbatasan, namun mereka yang dilindungi malah melakukan hal konyol di sini. Ajay memberi waktu 48 jam kepada Nagendra untuk mengakui semua kesalahannya dan menerima apapun hukuman yang akan diberikan oleh pengadilan nantinya. Setelah itu Ajay dan Bharati menemui keluarga mempelai pria yang sudah membatalkan pernikahan anak-anak mereka beberapa saat lalu. Ajay meminta mereka kembali melanjutkan pernikahan dan akan menjamin keselamatan mereka semua dari siapapun. Mendengar hal itu, pihak pria akhirnya setuju untuk melanjutkan pernikahan dan segala keperluan pernikahan mulai disiapkan satu persatu. Di suatu malam saat berada di luar membeli sesuatu, Nagendra bersama beberapa masyarakat yang sudah dia hasut menemui Ajay yang ada di sana. Para masyarakat mengancam akan membunuh Ajay jika dia berani mengganggu menteri mereka lagi dan menyuruhnya segera meninggalkan kota ini. Meski begitu, Ajay tidak takut sama sekali. Ajay berhasil membubarkan masyarakat dengan membohongi mereka ada artis terkenal yang datang di sebelah jalan. Setelah semua masyarakat pergi, Ajay berkata akan memasukkan Nagendra ke penjara, bertaubat dan akan dia ubah menjadi warga negara yang baik karena itu sudah merupakan salah satu tugasnya menjadi tentara. Keesokan harinya, karena ingin mengumpulkan bukti kejahatan Nagendra, Prasad menghubungi salah satu temannya yaitu penyidik kriminal bernama Koti. Saat penyidik itu datang, ternyata gadis yang Ajay temui di kereta beberapa waktu lalu ternyata juga ikut bersamanya. Meski sudah bertunangan dengan penyidik tersebut, Samkruti masih belum bisa melupakan Ajay. Karena sudah sangat merindukan Ajay, Samkruti langsung memeluknya tanpa memikirkan tunangannya yang ada di sampingnya. Setelah mengumpulkan beberapa informasi mengenai keponakan Bharati, mereka berhasil menemukan dua orang yang selalu berhubungan dengan keponakan Bharati sebelum dia meninggal. Namun setelah berusaha mencari keberadaan dua orang tersebut, mereka mendapat informasi bahwa mereka berdua juga sudah mati beberapa saat lalu. Namun dengan kecerdasannya, Ajay berhasil menyadari bahwa masih ada satu orang yang belum dibunuh karena mayatnya belum bisa ditemukan oleh keluarga korban sampai saat ini. Karena hal itu, Ajay menghubungi Nagendra untuk menyuruhnya bersiap karena dia akan segera memasukkannya ke penjara. Ajay juga memberitahu Nagendra masih ada satu orang yang bisa menjadi saksi kejahatannya yang sedang disekap oleh Nagendra di suatu tempat. Mendengar perbuatannya sudah diketahui oleh Ajay, Nagendra memberitahu di mana dia menyekap satu-satunya pria yang bisa menjadi saksi kejahatannya. Nagendra memberitahu Ajay lokasi tersebut karena dia berniat menjebaknya. Lokasi tempat penyekapan itu adalah hutan Nalamala yang terkenal menakutkan karena tidak pernah ada yang bisa keluar dari hutan itu hidup-hidup selama ini. Meski begitu, di hari berikutnya Ajay bersama Prasad langsung pergi ke hutan tersebut tanpa memperdulikan bahaya. Di saat yang sama, Bharati menemui Nagendra di rumahnya dan memberitahu maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk melihat senyum terakhirnya sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Ajay yang sudah tiba di hutan tersebut perlahan berjalan mendekati orang yang dia cari. Namun saat akan membuka ikatan pria tersebut, Ajay diserang oleh semua orang yang ada di sana. Awalnya Ajay tidak mau melawan karena orang yang mengejarnya masih remaja dan sudah tua. Namun karena mereka tidak mau berhenti menyerangnya, Ajay akhirnya melawan dan tentu saja berhasil menghajar mereka semua habis-habisan.
ఏం పనులురా అయ్యి? Setelah itu Ajay membawa pria tersebut pulang dan menanyakan kejahatan apa yang dia ketahui sehingga Nagendra harus menyekapnya di hutan seperti itu. Pria itu memberitahu mereka bahwa penyebab dia disekap dan dua orang lainnya dibunuh yaitu karena mereka mengetahui aksi korupsi Nagendra yang harusnya diberikan kepada rakyat miskin. Karena hal itulah mereka bertiga bekerja sama untuk mengungkap kejahatan tersebut dan berhasil mengumpulkan beberapa bukti. Setelah mengumpulkan bukti itu mereka bertiga berencana melaporkannya ke ketua menteri. Namun belum sempat melaporkan hal itu keponakan Bharati dan satu orang lainnya dibunuh, sedangkan dia yang menyembunyikan bukti itu disiksa dan disekap karena tidak mau mengatakan di mana dia menyimpan bukti tersebut. Setelah menceritakan semua itu pria tersebut memberikan semua bukti yang dia miliki kepada Ajay dan setelah menerima bukti tersebut Ajay mendatangi Nagendra yang pada saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri untuk meminta perlindungan. Para menteri yang ada di sana meneriaki Ajay untuk tidak mencampuri urusan politik karena itu bukanlah tugas seorang tentara. Kesal dengan perkataan para menteri Ajay mengunci pintu ruangan dan mengambil beberapa barang untuk dia gunakan membuat bom. Para menteri yang tidak mengetahui apa yang sedang Ajay lakukan terus meneriakinya. Namun setelah Ajay menunjukkan bom yang selesai dia buat semua orang yang ada di sana kaget ketakutan dan terdiam. Saat semua orang yang ada di sana terdiam Ajay berkata kepada mereka bahwa dia hanya menargetkan Nagendra untuk saat ini, jika ada yang membela Nagendra dia akan menghancurkan orang tersebut tanpa memandang jabatan mereka. Tidak hanya itu Ajay juga mengungkit uang yang sudah para pejabat ambil dari rakyat jika digunakan dengan baik maka tingkat kemiskinan di negara ini akan jauh lebih berkurang dari sekarang ini. Meski para pejabat melakukan korupsi dia sebagai tentara tetap berkewajiban melindungi mereka dari serangan musuh tanpa memperdulikan nyawa mereka, namun orang yang dia lindungi malah menyiksa rakyat kecil dengan mengambil hak-hak mereka. Mendengar perkataan Ajay semua orang terdiam dan di saat yang sama bom yang dibuat oleh Ajay meledak, namun ternyata bom yang dibuat oleh Ajay merupakan bom asap yang menggambarkan bendera India. Setelah Ajay pergi dari sana para pejabat lainnya memutuskan untuk tidak membantu Nagendra lagi dan akan mengeluarkan Nagendra dari partai mereka. Singkat cerita hari pernikahan Putri Bharati akan dilangsungkan, di sana Ajay mendapat informasi mengenai Ajay anak dari Bharati telah meninggal dunia. Bharati yang belum mengetahui hal itu masih tampak bahagia menyambut pernikahan putrinya. Di suatu malam setelah pernikahan putrinya selesai Bharati mulai mempertanyakan tentang putranya yang tak kunjung pulang meski pernikahan adiknya telah selesai. Dia bertanya kepada Ajay apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Kapten Ajay yang sampai saat itu tidak berani memberitahu Bharati yang sebenarnya hanya bisa terdiam sedih sambil memegang tangan Bharati dengan perlahan. Meski Ajay tidak memberitahunya namun dengan wajah sedih dari Ajay dan genggaman tangannya Bharati bisa tahu bahwa dia sudah kehilangan putranya lagi. Menyadari hal itu Bharati tentu sangat sedih namun dia berkata bahwa dia tidak boleh membuat pengorbanan anaknya untuk negara menjadi sia-sia karena air mata kesedihannya. Mendengar perkataan Bharati dan melihat sikapnya yang sangat tegar membuat Ajay tersentuh dan kagum kepadanya meski telah kehilangan kedua putranya yang menjadi tentara Bharati tetap mencintai negaranya. Karena hal itulah Ajay dan Prasad berdiri dan memberi hormat kepada Bharati saat itu juga. Keesokan harinya jenazah putranya sudah tiba di rumahnya, melihat pakaian anaknya membuat Bharati tidak bisa menahan air matanya lagi. Nagendra yang sudah pasrah masuk penjara kaget setelah mendengar kabar bahwa Ajay akan kembali ke perbatasan tanpa melaporkan dirinya. Penasaran apa yang sedang direncanakan Ajay sebenarnya karena tidak melaporkannya ke kantor polisi membuat Nagendra panik dan langsung pergi menyusul Ajay yang sudah ada di stasiun kereta api. Di stasiun ternyata Samruti bersama keluarganya juga sudah tiba di sana. Mereka berebutan untuk berbicara dengan Ajay terlebih dahulu.
Samkruti yang selalu jujur karena kepolosannya langsung menyatakan kembali perasaannya kepada Ajay dan memintanya untuk menikahinya. Ajay yang dari awal menolak Samkruti akhirnya setuju untuk menikahinya dan menyuruh mereka mempersiapkan segala keperluan pernikahan karena dia harus segera kembali ke perbatasan untuk saat ini dan akan kembali di hari pernikahan mereka. Setelah mengatakan semua itu, Nagendra yang masih belum mendapat jawaban dari Ajay terus mengikuti Ajay dan bertanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ajay untuk menghukum kejahatannya. Ternyata Ajay tidak melaporkan Nagendra karena dia tahu saat Nagendra berada di penjara dia akan tetap hidup enak dengan pengaruh koneksinya dan akan segera bebas dalam beberapa bulan dengan uang jaminan. Karena hal itu daripada memasukkan Nagendra ke penjara, Ajay memilih untuk membawa Nagendra ke markas militer untuk mengikuti pelatihan beberapa bulan agar Nagendra tahu bagaimana rasanya berada di dekat kematian setiap hari demi keamanan rakyat. Dengan mengikuti pelatihan militer itu, Ajay berharap Nagendra bisa berubah menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab agar kelak jika dia terpilih kembali menjadi menteri, Nagendra menjadi pejabat yang jujur dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Awalnya Nagendra menolak hal itu dengan alasan tidak akan sanggup karena sudah terlalu tua. Namun karena Ajay terus mengancamnya, Nagendra tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataannya. Setibanya di barak militer, Nagendra terus mengikuti pelatihan militer yang sangat berat setiap harinya. Singkat cerita, setelah 3 bulan mengikuti pelatihan militer, Nagendra akhirnya bisa berubah. Nagendra berjanji akan menjadi pejabat yang adil dan bijaksana saat menjabat kembali kelak. Setelah kembali ke rumahnya, Nagendra berusaha menebus kesalahannya di masa lalu dengan membagikan uang sumbangan kepada orang-orang. Tidak hanya Nagendra, anak buahnya juga yang pernah ditakuti oleh Ajay beberapa saat lalu juga kini sudah berubah dan meminta anaknya menjadi tentara yang hebat seperti Kapten Ajay. Film berakhir saat Ajay dan Samkruti melangsungkan pernikahan dengan bahagia.